Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 176, tentu saja aku akan memaafkannya. Itu adalah hari pernikahan Chaiden dan konon merupakan hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun, kini terjadi pembunuhan di tempat pernikahan, dan tangannya mulai berdarah. Untungnya, itu bukan tangan yang dipatahkan Jordan sebelumnya. Bukan saja ia dirundung luka-luka, tetapi ia bahkan dibenci oleh kakeknya yang paling dihormati. Merasa patah hati, Chaiden menangis. Melihat dia mengalami pendarahan hebat, sahabat-sahabat terdekat dan pendamping Chaiden segera bergegas membawanya ke rumah sakit. Sylvie juga datang dan berkata kepada sang pengantin, Hailey, kamu akan ke rumah sakit bersama Chaiden, kan? Kenapa kamu tidak ikut dengan mereka? Hailey baru saja menonton video Maggie di Instagram di ponsel Rachel dan suasana hatinya sedang buruk. Dia berteriak kesal, aku tidak mau pergi. Dia sama sekali tidak peduli pada Chaiden. Hailey sangat marah karena dia pikir dialah satu-satunya orang yang dicintai Chaiden. Namun, dia tidak menyangka Chaiden menjalin hubungan rahasia dengan seorang selebriti dan bahkan tidur dengannya pada malam sebelum pernikahan mereka. Sylvie segera menarik Hailey ke samping dan membujuknya dengan lembut, putriku sayang, jangan bertingkah konyol, jangan memulai perceraian lagi seperti yang kau lakukan pada Tyler sebelumnya. Gadis bodoh, lelaki mana di dunia ini yang bisa setia pada istrinya? Dulu lelaki punya banyak istri. Chaiden adalah wanita yang sangat menarik. Tidak apa-apa baginya untuk punya beberapa kekasih, asalkan dia menghormatimu dan mengakuimu sebagai istrinya yang sah. 1. Hailey terdiam. Bu, apa yang ibu bicarakan? Meskipun keluarga Camden lebih rendah dari keluarga Hailey, kita tidak perlu merendahkan diri seperti itu, bukan? Sylvie berkata, aku tahu kamu sedih, tetapi keluarga kami mengandalkanmu. Bersabarlah dan maafkan Chaiden. Aku yakin dia akan mengubah kebiasaannya. Hailey hanya marah, dan tentu saja dia tidak berani menyebutkan perceraian. Namun, Hailey tidak mengikutinya ke rumah sakit dan malah kembali ke rumahnya di Jade Villa. Chaiden dikirim ke rumah sakit untuk membalut lukanya, dan ia segera kembali. Selama perjalanan pulang, ia terus mencoba menghubungi Maggie lewat telepon, tetapi tidak berhasil. Ia juga mengirim beberapa pesan singkat, tetapi tidak ada satupun yang dijawabnya. Chaiden telah menyatakan bahwa ia akan memastikan Maggie dikeluarkan dari industri hiburan. Namun, dia tidak tahu bahwa semakin dia mencoba menggunakan kekuatan keluarganya untuk memboikot Maggie, semakin banyak orang yang melindunginya. Itu sudah menjadi masalah persaingan kelas. Meskipun orang-orang bukan penggemar Maggie, mereka akan bersatu dan membalas dendam terhadap orang kaya ketika mereka mengetahui bahwa Maggie akan diboikot oleh orang kaya dan berkuasa. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di negara itu sudah sangat besar. Bagi orang-orang seperti Chaiden, uang yang dihabiskan untuk sebuah pesta pernikahan lebih besar daripada yang diperoleh kebanyakan orang seumur hidup mereka. Mereka hidup di dunia yang sama, dan orang-orang ini memiliki kebencian alami terhadap pewaris generasi kedua yang sangat kaya seperti Chaiden. Oleh karena itu, Chaiden tidak akan bisa dengan mudah memboikot Maggie. Selain itu, Maggie sudah menerima villa dari Jordan, jadi dia tidak peduli lagi apakah dia bisa terus mencari nafkah sebagai selebriti. Chaiden pulang ke rumah dengan tangannya diperban dan sebuket besar mawar merah di tangannya. Ketika dia memasuki kamar, dia mendapati Hailey sedang duduk di tempat tidur dengan ekspresi sedih di wajahnya yang berlinang air mata. Chaiden menyerahkan mawar itu kepada Hailey, yang menjatuhkannya ke tanah. Chaiden langsung berlutut di hadapan Hailey dan meminta maaf, sayang, aku salah, tolong maafkan aku. Chaiden tidak akan pernah merendahkan dirinya sendiri dan merendahkan dirinya sendiri. Dalam hubungan-hubungannya di masa lalu, hanya wanita yang akan berlutut kepadanya, dan tidak pernah sebaliknya. Mengingat identitasnya sebagai keturunan Husli, dia juga tidak membutuhkannya. Namun, pernikahannya dengan Hailey berbeda karena ia masih membutuhkan Hailey dan anak dalam kandungannya untuk menutupi kondisinya. Ia juga punya rencana menyimpang yang harus dilaksanakan dalam 15 tahun. Jadi, dia harus membujuk Hailey untuk melakukannya. Hailey menatap Chaiden dengan marah dan membentak, Chaiden, ternyata kau hanya berbohong saat kau begitu baik padaku. Ternyata kau berkencan dengan seorang selebriti di belakangku. Kupikir aku sangat mempercayaimu. Hailey memukul kepala Chaiden dengan bantal. Chaiden tidak menghindar dan berkata, aku bajingan dan binatang buas. Kau boleh memukulku dan mencaci maki aku sesuka hatimu. Aku hanya butuh kau memaafkanku. Sayang, aku bertemu dengannya kemarin untuk mengakhiri hubungan dengannya dan memberitahunya bahwa aku tidak akan pernah menemuinya lagi dalam hidup ini. Dia sangat marah dan malu. Itulah sebabnya dia menyerangku seperti ini. Hailey, aku berjanji tidak akan menyentuh wanita lain lagi di masa depan. Chaiden memohon pada Hailey untuk waktu yang lama, dan Hailey tidak berniat bercerai.
Selain itu, dengan tekanan dari keluarga Camden, dia tidak punya pilihan selain memaafkan Chaiden. Akan tetapi, meskipun telah memaafkan Chaiden, kini cintanya kepada Chaiden tidak lagi sebesar dulu. Selain itu, setelah kecewa dengan Chaiden, Hailey memikirkan Jordan. Sementara itu, ketika Chaiden menghadapi kehancuran hubungannya setelah pembatalan pernikahannya, Victoria diam-diam tiba di kantor Perry Express, perusahaan kurir terbesar kedua di negara itu. Dia akan melamar posisi di sini. Dengan tingkat kompetensi Victoria, tentu saja dia tidak perlu menemui perwakilan perusahaan SDM manapun karena dia langsung diizinkan menemui presiden atau wakil presiden. Presiden Perry Express tidak berada di New York, jadi Victoria membuat janji dengan Arnold Decker, wakil presiden perusahaan. Sebelum Victoria dan Arnold bertemu, Daniel, wakil presiden merangkap sekretaris ketua Perry Express, diam-diam telah menelepon Chaiden di kantornya. Chaiden, paman Daniel. Keduanya memiliki hubungan dekat. Daniel adalah mantan karyawan Breezy Express yang dipersiapkan oleh kakek Chaiden. Kemarin, Chaiden menebak bahwa Victoria akan melamar pekerjaan di Perry Express, pesaing Breezy Express. Oleh karena itu, dia telah lama memberitahu Daniel, wakil presiden Perry Express, untuk tidak mempekerjakan Victoria selama dia pergi untuk wawancara kerja. Daniel berkata, Chaiden, Victoria Clarke benar-benar ada di sini. Awalnya aku tidak berencana untuk menemuinya, tetapi Tuan Decker bersikeras untuk menemuinya. Arnold Decker. Kau tidak memberitahunya bahwa Victoria adalah orang yang sedang kuhadapi. Apa yang ingin dilakukan oleh orang tua yang tidak lulus kuliah ini? Chaiden sedikit marah. Meskipun Breezy Express dan Perry Express adalah pesaing, mereka tetap harus tetap ramah di permukaan jika menyangkut perseteruan pribadi. Wajib hukumnya memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan dalam bisnis, tetapi Victoria tidak berbakat di bidang logistik, jadi Perry Express tidak perlu memaksakannya. Daniel menjelaskan, ya, saya juga memberinya Bentley yang kamu berikan, tetapi dia sama sekali tidak mendengarkan saya. Arnold tampaknya sangat menyukai Victoria Clarke. Saya rasa dia akan berusaha mempertahankannya. Chaiden mendengus dingin. Aku tidak percaya Arnold berani menahan Victoria dengan risiko menyinggung kakekku. Bahkan bosmu tidak berani melakukan itu. Katakan padanya bahwa keluarga Huxley tidak akan membiarkannya pergi jika dia berani mempekerjakan Victoria Clarke. Lebih dari 10 menit kemudian, Victoria muncul di kantor Arnold, mengenakan setelan profesional. Saat Victoria muncul, Arnold menelan ludahnya dengan penuh semangat. Siapapun dapat tahu bahwa Arnold menaruh dendam terhadap Victoria.